Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Bandung, teruskan sampai ke Majapahit. Kalau rindu pian membubung, rindu ulun pun sampai ke langit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti banyak bersyukur. Lisan kita ajak untuk mensyukuri nikmat. Alhamdulillahi rabbil. Banyak berterima kasih kepada manusia yang sudah mengajarkan kita tentang Allah, tentang nikmat, tentang saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah Nabi meninggal, lalu kemudian dibawa agama ini ke Nusantara oleh para al-ulama warasatul anbiya. Untuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan wa usulihi wa furu'ihi wa likafatil awliya'i salihin wal ulama'il amilin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa li jaddatina wa ajdadina wa li masyaikhina syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada para ulama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Yang masih hidup bersama kita hari ini, para abah-abah guru, para habaib, para kiai, para asatis, para ustadz, panjangkan umurnya, diberikan kita barakah dengan ilmu-ilmu mereka insyaallah. Mereka hari ini datang duduk di bawah, Ustadz Abdul Somad di atas, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan Ustadz Abdul Somad. Tadi sebelum ke mimbar ini, saya santap malam sebentar di rumah Bapak Munir. Ustadz Somad, kami di sini ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera. Kami hidup damai berada di Kapuas. Menunjukkan orang Kapuas menerima siapapun yang datang ke negeri ini. Lalu saya katakan dalam hati saya, begitulah orang kampung saya, kampung Ustadz Abdul Somad. Hari ini kita bertemu, relawannya 1.500 orang lebih, 54 organisasi berkumpul, dari mulai yang muslim sampai yang non muslim. Saudara-saudara saya yang berada di luar sana, yang berpartisipasi dalam acara tabligh akbar malam ini, mungkin engkau bukan saudara saya dalam satu akidah, mungkin bukan saudara seagama, tapi kita tetap diikat dengan dua ikatan. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sama-sama yang tidak manusia Pak Ustadz, hewan pun kita sayang. Makanya dalam Islam diajarkan, tidak boleh memotong hewan kurban pakai pisau tumpul. Karena kambing itu selalu memakan daun ubi yang dia tanam. Lalu sakit hati. Awas kamu nanti hari raya kurban kupotong pakai pisau tumpul. Tidak boleh. Kata Nabi,
idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, biarkan binatang hewan itu disembelih dengan cara tenang. Tidak boleh disiksa, tidak boleh disetrum, tidak boleh disumbat pakai selang berisi air sampai dia sesak lalu mati. Sampai seorang perempuan, mohon maaf, kotor, wanita tuna susila, tidak baik, tidak mulia. Lalu kemudian dia memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi saat ditanya oleh sahabat, apakah perbuatan baik kepada binatang itu ada pahalanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik kepada setiap hati yang basah, kepada semua makhluk hidup akan bernilai amal soleh. Semua yang berkontribusi sehingga acara malam ini terwujud, mudah-mudahan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terlilit utang dilepaskan dari hutang piutang. Ini aminnya makin kuat ini. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang jomblo. Malam ini ada Bapak Bupati Barito Utara. Hadir juga Bapak mewakili dari Bapak Bupati Kapuas, PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Hadir juga Bapak Ketua beserta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Hadir bersama Bapak Ketua PA Pengadilan Agama. Ada juga Bapak Kajari. Ada Bapak Dandim. Ada Bapak Kapolres. Ustadz kok ingat? Saya ngingat-ngingat itu, diam itu tadi ngingat dari awal. Kalau sapa semuanya bisa tengah malam baru selesai. Ustadz yang Ustadz sebut hanya yang ada jabatan aja. Semuanya saya sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berada di atas pentas, dikalungkan bunga melati harum semerbak, dibelikan jaket, jas luar biasa, belum tentu lebih mulia. Iya Ustadz Abdul Somad enak di atas pentas, dibuatkan balehonya, Ustadz diberikan jas. Kamu belum tahu rasanya bagaimana pakai jas malam ini. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan sampai tidak berhias. Kalau mau tahu rasanya jas baru, memang panas. Ini masjid luar biasa. Kipas anginnya 1 tiang sampai ada yang 4 kipasnya, luar biasa. Tapi karena memang kita ini jumlahnya juga di luar dari kebiasaan. Maka kita ini sekarang sedang berebut-rebut oksigen ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Silaturahmi merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Makanya tidak disebut dengan silatuddin, menyatukan agama. Tidak disebut dengan silatul masajid, menyatukan masjid. Tapi disebut dengan silaturahim. Silatu menyatukan, melekatkan, mendekatkan, merekatkan, menguatkan, mengeratkan. Rahim, mohon maaf, beribu maaf, ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik saya, tante-tante. Rahim, kantong tempat janin dalam rahim perempuan.
Itu disebut dengan rahim. Jadi malam ini saya diberi tema silaturahim. Menyatukan rahim. Ibu saya almarhumah punya rahim. Ibu bapak punya rahim. Kalau ibu kita masih hidup mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah dosanya. Dilapangkan kuburnya. Ibu saya almarhumah punya rahim. Itu tempat saya. Bapak ibunya juga punya rahim. Itu tempat bapak. Ibunya ibu-ibu punya rahim. Rahim kita beda. Lalu kenapa dikatakan kita silaturahim? Karena awalnya memang rahimnya satu. Itulah rahim Siti Hawa, istri Nabi Adam. Mohon maaf jangan tersinggung kalau ngomong saya mungkin kurang sopan. Yang di sini bukan keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Yang tidak keturunan Nabi Adam berarti mungkin keturunan Robocop. Atau kelanjutan dari Transformer. Atau bagian dari insya Allah. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi kalau kita mau mengeratkan silaturahim, maka jangan angkuh sombong setelah ada jabatan, kekuasaan, seragam, baju. Ada yang datang dengan seragam polisinya, Bapak Kapolres. Ada yang datang dengan seragam tentaranya, Pak Dandim pakai koko malam ini. Ada yang datang dengan jaket biker subuhannya. Saya baru dapat, tapi mau dipakai 2 lapis, bisa mandi keringat. Ada yang datang dengan jubahnya, ada yang datang dengan baju seragamnya. Tapi semua kita saat mati, ditinggalkan itu. Dan kita akan memakai pakaian seragam kita, kain kafan. Makanya yang dilihat itu persamaannya. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, pejabat-pejabat dari tanah. Ustadz Somad dari tanah juga. Adik-adik dari tanah. Ustadz, kalau memang kita ini semuanya dari tanah, sifatnya kok beda-beda. Ada kawan saya yang angkuh yang sombong. Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan ini untuk mengukur tetangga, kawan, sahabat, teman sekantor. Kata Ustadz Somad, kamu yang sifatnya begini, ini kamu pasti dari tanah sengketa. Kalau ngaji itu jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Kalau dapat ilmu, itu dipakai untuk mengukur diri sendiri. Jadi kalau kita merasa diri lebih hebat, lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung, maka sesungguhnya itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Doakan supaya Ustadz Somad jangan sampai ada sombong dalam hatinya. Yang sangat bisa sombong di antara kita semua ini, yang sangat mungkin bisa sombong, itulah Ustadz Abdul Somad. Betul? Kok betul? Kenapa Ustadz Somad yang paling bisa sombong? Gambar begitu banyak. Gambar Pak Dandim nggak ada, gambar Pak Kapolres nggak ada, gambar Pak Bupati nggak ada, gambar PLT nggak ada, gambar Pak Kajari nggak ada, gambar Pak Ketua Pengadilan nggak ada. Yang dibuat satu-satunya cuma gambar Ustadz Abdul Somad. Besar sekali, gigi-giginya sebesar kampak dibuat. Yang mendapatkan jaket, mendapatkan jas Ustadz Abdul Somad. Yang disambut dengan sholawat, dikalungkan bunga, dicium tangannya.
Jadi kalau ceramah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih mulia. Dalam hati, jangan-jangan kamu bro. Makanya kalau jamaah sayang, apa kata Pak PLT, Ustadz Abdul Somad, setiap pagi ceramah Ustadz Somad diperdengarkan di Kapuas melalui radio televisi. Mudah-mudahan bisa menjadi kajian-kajian yang menjadi amal jariah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba berselawat? Ini kamera lagi nyala. Nah, jadi kita tadi direkam. Kok tiba-tiba Ustadz berhenti? Cukup 1 menit untuk TikTok. Itu tadi udah dipasang, diperlihatkan. Itu yang dari tadi manggil terus. Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Dibisiki sama ibunya, panggil Ustadz, panggil Ustadz. Malam ini anak-anak yang datang ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah. Insya Allah mereka tidak angkuh, tidak akan sombong. Kenapa? Karena mereka disadarkan. Mereka dari Adam, Adam dari tanah, ibunya satu, ibu Hawa. Itulah makna silaturahim. Jangan bangga dengan tarawihmu 30 malam. Jangan bangga dengan atam Quranmu 30 juz. Jangan bangga dengan nasab dan keturunanmu. Karena kalau sampai kau putus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ustadz Somad katanya nggak boleh sombong, katanya nggak boleh merasa lebih tinggi, katanya nggak boleh merasa lebih hebat. Ustadz sendiri tinggi tempatnya. Bukan salah saya, panitia yang ngasih. Kenapa Ustadz dibuat tinggi? Biar supaya direkam. Kalau saya ceramahnya di bawah itu nggak kelihatan, tertutup. Bisa saya ceramah duduk di bawah? Saya kalau baca Riyadhus Shalihin di masjid dekat rumah setiap Rabu subuh, duduk bersama jamaah. Tapi hari ini saya tablik akbar, maka saya sedang melihat ini kepalanya ini kalau dikumpul, seperti pentolan bakso. Ramai sekali. Jadi nanti adik-adik kalau KKN semester 6 sebelum nulis skripsi ditempatkan di desa, di kecamatan, di kampung, di pedalaman, di hutan. Nanti ketemu dengan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Jangan sampai gemetaran karena grogi takut pas kata sambutan. Soalnya saya pernah hadir, Ustadz Somad bisa datang ke tempat anak KKN? Oke. I am coming. Sampai di sana protokolnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak ada. Saya kaget. Kenapa dia menggigil? Karena dia grogi melihat orang banyak. Jadi prinsipnya adik-adik, mana tahu nanti diminta kata sambutan, serahkan pada Allah bahwa semua ini adalah hamba Allah. Ada yang hamba setan? Enggak ada. Bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Ada yang ciptaan iblis? Enggak ada. Jadi prinsipnya gitu. Dalam hati kita, engkau semua ini adalah hamba Allah. Engkau semuanya diciptakan dari tanah. Engkau akan kembali kepada tanah. Tapi dalam hati kita aja. Jangan sampai diomongin. Yang nanti pas KKN, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Camat, kalian semua akan dimakan cacing tanah. Jangan, ngamuk mereka semua. Jadi kunci kalau mau bisa silaturahim yang pertama adalah
sadar diri. Datangnya dari mana, sedang berada di mana, kita akan kemana, dan yang akan kita bawa apa. Kita datang dari mana? Inna lillah. Kita akan kemana? Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali menghadap Allah. Sementara kita kembali, kita transit sebentar. Seperti penerbangan Ustadz Somad pagi tadi dari Pekanbaru. Bangun subuh, sebelum azan subuh berkumandang, mandi, sholat sunat, berangkat ke airport. Sholat subuhnya di airport. Berangkat transit di Jakarta. Dari Jakarta lanjutkan ke Banjarbaru. Dari Banjarbaru teruskan ke, udah nggak ingat lagi kemana. Akhirnya sampai azan maghrib, sholat maghrib di Kapuas. Setelah itu lalu kemudian santap luar biasa. Ustadz Somad silakan makan. Oh, banyak sekali menunya. Ustadz, ini bukan masakan Kapuas. Ini bukan masakan Banjar. Ini masakan apa Pak? Ini masakan Indonesia. Allahu Akbar. Jadi memang sudah disetting malam ini. Dari mulai masakannya sampai judulnya memang kita tentang silaturahim. Jadi kalau kita mau bersilaturahim, maka sadarkan diri. Tetanggaku yang miskin juga dari tanah, aku yang kaya juga dari tanah. Tetanggaku yang kaya itu juga dari tanah, aku juga dari tanah. Berjalan di atas tanah. Tablik akbar sana, ceramah sana, khutbah sana, pengajian sini. Sampai dibilang PNS. Apa tadi PNS? Non-stop, gak berhenti. Sampai saya ditanya sama panitia-panitia, Ustadz ini kapan nanti berhentinya ceramah? Berhentinya nanti Pak, ketika sudah talqin la ilaha. Kapan kita beristirahat? Kita beristirahat nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang menyangka, oh kayaknya nanti kalau sudah punya anak ini istirahat. Berapa banyak ibu-ibu setelah punya anak malah nggak bisa istirahat. Oh nanti kayaknya kalau anak ini udah kuliah bisa istirahat. Ternyata setelah anak kuliah makin sibuk. Oh nanti setelah anak saya ini menikah, insya Allah saya istirahat. Ternyata juga dia nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena anaknya yang baru nikah punya anak, menitipkan anak-anaknya. Kapan kita ini beristirahat? Istirahat itu adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi malam ini saya pertama kali datang ke Kapuas. Betul. Tapi saya merasa dari senyumnya, dari tatapan matanya, dari sambutannya. Sepertinya jamaah ini sudah lama kenal dengan Ustadz Somad. Mereka malam ini hadir. Bukan mau mendengarkan tausiah yang memang sudah mereka dengar setiap pagi. Mereka cuma mau melihat mana orang yang menghabiskan paket kami selama ini. Kita masih berada di ujung bulan Syawal. Mudah-mudahan kita membuka hati untuk saling memaafkan insyaAllah. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Amin. Itu doa. Betul. Kunci yang pertama silaturahim. Lihat kita berasal dari asal yang sama. Lihat kita berada di alam yang sama. Dan kalau mati kita akan kembali ke tempat yang sama. Insya Allah kalau begitu prinsipnya kita bisa silaturahim. Bu, ibu enggak silaturahim ke rumah dia? Saya enggak bisa Pak Ustadz. Loh, kemarin kan udah dikasih Ustadz Somad. Kalau mau silaturahim, ibu itu asalnya sama. Dia dari tanah, dia di atas tanah, akan kembali menjadi tanah. Kenapa ibu enggak bisa ketemu sama dia?
Memang betul dia dari tanah Pak Ustadz. Dia pun di atas tanah. Akan kembali jadi tanah. Tapi cincin emasnya besar. Hati saya nggak bisa ngelihat, nggak tahan Pak Ustadz. Ngelihat teman punya mobil baru, demam. Ngelihat teman punya rumah baru, naik kolesterol. Ngelihat teman punya bini baru, langsung ICU. Prinsip bersaudara, kalau sudah bisa silaturahim, ikut senang melihat kesenangan saudara. Saudara kita punya mobil, alhamdulillah, dia nggak numpang sama kita lagi. Punya saudara rumah bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan di rumahnya yang bagus itu dia bisa sholat berjamaah dengan anak istrinya. Punya saudara lulus PNS, ASN, alhamdulillah. Mudah-mudahan uangnya banyak, dia nggak minjam lagi. Jadi prinsip kita ikut senang melihat kesenangan Buktinya mana? Buktinya yang dapat jas malam ini cuma saya. Tapi yang lain ikut bahagia. Ustaz tahu dari mana? Ku tahu dari tatapan mata. Inilah, Masya Allah. Mereka semua menatap sambil berbisik dalam hati. Panas kan Ustaz? Bagaimana cara mendinginkan hati yang panas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bukan mantra, itu bukan bim salah bim abrakadabra. Itu untuk menenangkan hati ketika setan datang berbisik. Kamu sama-sama kuliah, kamu sama-sama satu kampus, kamu sama-sama nilai kamu lebih tinggi, kamu lebih ganteng. Kenapa dia lebih dulu kerja? Kenapa dia lebih dulu lulus PNS? Kenapa dia lebih dulu nikah? Jangan-jangan dia pakai pelet. Jangan-jangan dia punya ternak tuyul. Datang setan berbisik. Maka hilangkan bisikan setan. Allah tidak adil. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih tinggi jabatannya? Kenapa dia lebih ganteng? Maka katakan Subhanallah. Maha suci Allah. Allah maha adil. Datang setan berbisik. Kenapa kamu melarat? Kenapa kamu susah? Kenapa kamu gak naik-naik karirnya? Kenapa kamu gak jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor? Kenapa kamu gak punya kepala? Maka pandang ke bawah. Kalau kita sering memandang ke bawah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Dia lebih besar, dia lebih hebat, dia lebih agung, dia lebih mulia. Maka katakan Allah yang paling mulia. Allahu Akbar. Aku tak ada daya, aku tak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Makanya kalau kita melihat nikmat orang lebih hebat, nikmat dia lebih banyak, rezeki dia lebih melimpah, itulah salah satu kuncinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Besok bapak pulang. Begitu bapak pulang ke rumah, istrinya langsung, itu tuh tetangga kita bisa beli mobil, kita masih juga lagi pakai motor. Itu tetangga kita udah pakai motor, kita masih juga lagi pakai sepeda. Gimana sih papa, kok nggak bisa cari uang? Subhanallah. Bapak jawabnya gitu. Sorenya ibunya pulang. Apa kata si ibu? Ini nih, kenapa aku belum juga punya cincin, punya gelang, punya rantai? Bapak nggak usah jawab macam-macam. Tinggal pakai jurus Ustaz Somad. Subhanallah. Besoknya bapaknya pulang. Kenapa kamu seperti mak lampir? Kenapa istri tetangga lebih cantik? Kenapa lebih mancung? Kenapa lebih putih? Ibu tinggal balas. Subhanallah walhamdulillah
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati akan menjadi krisis orang sekarang tidak tenang. Dulu orang buka pintu baru nggak tenang. Buka pintu lihat muka tetangga nggak tenang. Buka pintu lihat rumah tetangga nggak tenang. Buka pintu lihat mobil tetangga nggak tenang. Orang sekarang belum buka pintu udah nggak tenang. Buka apa? Buka handphone. Buka FB, stres. Buka Instagram, gila mendadak. Buka TikTok, error. Maka kalau kira-kira medsos itu menambah iman, menambah ketenangan, teruskan. Medsos yang mana? Alhamdulillah Ustaz Somad, ada satu medsos yang membuat hati saya makin tenang. Apa dia? Nama medsosnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe terus. Jangan masuk surga sendirian. Saya sudah tenang dengar pengajian. Jangan sendirian. Terus gimana? Like, share, and comment. Ini Ustadz Somad kok iklan YouTube di masjid. Semua hasil YouTube dari channel Ustadz Abdul Somad Official semuanya untuk santri pesantren tahfiz Quran. Jadi ibu bapak dapat dua. Kajiannya dapat dan uangnya mengalir untuk anak santri. Maka mengalir juga ke makam almarhum almarhumah sebagai infak sodakoh. Dunianya dapat, akhiratnya dapat insya Allah. Amin. Wah saya nggak percaya. Jangan-jangan Ustaz Somad ini bohong ini. Silakan cek ke www.youtube.com. Lihat kemana pergi transfernya. Enggak ada ke nomor Ustadz Abdul Somad sama sekali. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu kemarin Ustadz Somad kami lihat di YouTube bawa mobil Jaguar. Berapa harga mobilnya? Itu dikasih orang Kalimantan. Yang ngasih itu orang dari Banjarbaru. Baru turun dari airport, dia kasih saya mobil. Ini Ustadz, bawalah lillahi ta'ala. Masuk ke dalam, mau saya bawa, bingung saya. Mana giginya? Masya Allah. Di Kalimantan ini banyak makhluk unik-unik. Yang gak ada di tempat lain. Orang ngasih mobil sedan mahal ke Ustadz Abdul Somad. Itu cuma ada di Kalimantan. Makhluk seperti ini perlu dibudidayakan. Karena sudah hampir punah. Saya sebetulnya mau cerita ini dilema juga. Mau saya ceritakan. Saya takut nanti ada yang dengar langsung pingsan. Ustadz Somad kemarin pakai mobil sport. Di Pontianak, udah banyak yang meninggal. Apalagi dapat berita, Ustadz Abdul Somad dikasih mobil Jaguar. Begitu turun dari airport, apa? Mati kontan. Tapi orang Kapuas, begitu saya beritakan, semuanya tersenyum bahagia. Untuk yang stres mendengar berita ini, untuk yang depresi, untuk yang sakit hati, kalian jangan kecewa dulu. Mobil itu enggak saya bawa ke Riau. Enggak saya bawa pulang ke Pekanbaru. Alhamdulillah akhirnya dia enggak jadi pakai Jaguar. Jadi enggak usah ambil. Tetap saya ambil. Mati. Apa sih maksud Ustaz? Katanya diambil tapi enggak dibawa pulang. Mobilnya saya ambil. Mobilnya saya lelang. Ujung-ujungnya nyari duit juga dia. Duitnya nanti dapat, berapa lakunya, nanti akan dibuat pesantren di Banjarbaru. Nama pesantrennya Nurul Azhar. Nur cahaya. Al-Azhar. Tempat kami belajar dulu di Mesir. Untuk apa Ustadz Somad bangun pesantren? Supaya kalau Abdul Somad mati, ada yang mengirimkan Al-Fatihah. Seperti kita tadi mengirimkan untuk Datu Kelampayan.
Kalau Ustadz Somad meninggal, ibu mau kirim Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Ngancam-ngancam. Kalau Ustadz Somad meninggal, bapak mau mendoakan Allah maghfir lahu? Udah, nasib saya udah jelas, Bu. Nasib saya udah jelas, Pak. Tinggal bapak lagi nyari siapa yang mau ngirimkan. Insya Allah, saudara kita semua yang bersilaturahim, dia akan mengirimkan. Kapan? Ketika dia sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi jangan khawatir. Iya Ustadz Somad, Ustadz. Kalau meninggal dikirim Al-Fatihah. Kalau kami enggak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Tetap dapat doa dari saudara beriman. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina. Semuanya dapat. Wa ala ibadillahis salihin. Tapi syaratnya satu. Kalau mau dapat doa orang beriman. Wa ala ibadillahis. Syaratnya mesti soleh. Bukan somat. Soleh. Silaturahim. Merekatkan. Kenapa disebut merekatkan? Karena galah patah, kaca pecah, keramik retak. Hubungan kita ini selama ini retak. Kenapa retak? Karena jarak yang begitu jauh. Ustadz Somad di Sumatera, saudara saya di Kalimantan. Ini Sumatera dan Kalimantan ini ternyata dulu menyatu. Sebelum terjadi ledakan besar, ada meteor yang jatuh menabrak bumi. Akhirnya pecah. Itulah menjadi Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Mana buktinya kalau Sumatera dan Kalimantan itu dulu satu? Mana buktinya? Buktinya adalah di Sumatera ada ikan haruan. Di Kalimantan ada ikan haruan. Enggak mungkin dia terbang naik pesawat 2 jam ke Kalimantan. Dari mana dia bisa hidup di sana di sini? Itu menunjukkan dulu buminya satu alam. Tapi kita dengan Australia tidak satu. Kita dengan Australia dulu tidak satu. Mana buktinya? Buktinya Kang Uru nggak ada di sini. Kang Uru cuma ada di Sydney, di Melbourne. Ustaz ketemu. Oh iya, kan cari aja Abdul Somad Kang Uru. Ada foto saya waktu ceramah dulu di sana. Saya cerita yang saya pernah masuk, yang nggak masuk nggak saya ceritakan. Jadi kalau selama ini hubungan kita retak, hubungan kita rusak, hubungan kita putus, maka dengan tabligh akbar, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini, yang selama ini kelahi jadi bersaudara lagi. Masjidnya satu, imamnya satu, ustadznya satu, imamnya satu, nabinya satu. Tapi setiap ke masjid, ngelihat dia di mana. Oh dia di sana, aku di sini. Sidin di mana? Sidin di sana, ulun di sini. Oh, sampai akhirnya pas tabligh akbar lupa. Lihat sama. Rupanya dia di sebelah. Dia di sebelah. Akhirnya, kamu kemarin udah retak hubungannya. Silaturahimnya sudah putus. Iya. Terus kok bisa nyambung lagi? Itu gara-gara tabligh akbar kemarin. Jadi saya mau setelah tabligh akbar kita lebih merekatkan ukhuwah. Siap? Insya. Saya nggak mau setelah Ustadz Somad pulang gara-gara tabligh akbar 56 ormas kelahi. Gara-gara apa? Nggak bisa selfie. Kita ngaji. Yang kita kaji adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tabligh akbar kemarin di Masjid Al-Mukarram? Betul, Masjid Al-Mukarram. Masjid Al-Mukarram Amanah, Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas. Masya Allah, melimpah ruah jamaah sampai ada yang duduk di tangga. Oh, itu dia. Luar biasa. Di luar banyak. Saudara-saudara saya yang di luar,
yang tidak bisa masuk ke dalam, yang hanya melihat dari layar, ini saya sapa mereka. Cuman saya bingung melambainya kemana. Ke semua kamera yang ada saya lambai. Saudara saya yang ada di luar. Nah, Masya Allah, berapa kamera malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak tahu berapa yang hidup, berapa yang mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bukan ustadz, kalian bukan guru, kalian bukan kiai, kalian bukan habib. Tapi boleh jadi pahala kalian lebih banyak dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Kalian merekam, setelah kalian rekam, kalian potong pendek-pendek, kalian masukkan ke Instagram, kalian masukkan ke FB, kalian masukkan ke TikTok, kalian masukkan ke Twitter, kalian masukkan ke Netflix, kalian masukkan ke channel, maka itu akan menjadi amal jariah insya Allah. Amin. Merekatkan persaudaraan. Videonya jangan panjang-panjang. Jangan upload video lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena orang mikir nontonnya, paket habis. Video 1 pendek 1 menit. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga siapa yang memutus tali silaturahim. Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Pendek, berkesan. Puasamu banyak, tarawihmu banyak, zikirmu banyak, baca Quranmu banyak. Tapi kau putus silaturahim. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Dia tonton. Wah, gua banget ini. Alam ini Masya Allah, tabarakallah. Yang pejabat tidak kelihatan. Mana yang pejabat? Yang punya kekuasaan. Semuanya duduk sama rendah. Duduk di lantai. Duduk. Tidak pakai karpet. Kami di luar nggak pakai karpet Pak Ustadz. Kami nggak dapat kipas Pak Ustadz. Kalian yang di luar. Yang nggak dapat kipas. Boleh jadi kalian lebih dingin daripada kami yang di dalam. Betul kata mereka yang di dalam. Nanti yang di luar nanya sama yang di dalam. Gimana perasaan kalian di dalam? Aku hampir pingsan kehabisan oksigen. Tapi insya Allah dengan tablik akbar diturunkan Allah rahmat dan barokah insya Allah. Silaturahim merekatkan persatuan. Satu batang lidi nggak bisa buat apa-apa. Paling-paling mencongkel dongkrak. Tapi kalau lidi juga. Di Kapuas lidi juga namanya. Tapi kalau lidi sawit, lidi kelapa, lidi diikat menjadi sapu lidi, dia tidak hanya bisa membuang sampah, tapi memukul maling pun mati. Kalau sapu lidinya sampai sebesar pergelangan tangan manusia, maka jangan menjadi lidi. Kalau lidi tidak bisa jadi sapu lidi, kalau dia jadi sapu lidi, dia akan menghilangkan sampah. Tapi kalau dia cuma jadi lidi, dialah yang menjadi sampahnya. Mudah-mudahan jangan sampai ceramah Ustadz Somad ini jadi sampah. Jangan sampai Ustadz Somadnya pula jadi sampah. Tapi kita bermanfaat untuk umat dan bangsa insya Allah. Amin. Umat, kesatuan umat. Apa beda umat dengan bangsa? Umat itu orang-orang yang bersyahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada bangsa. Bangsa bukan hanya yang bersyahadat. Makanya lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kenapa disebut Indonesia Raya? Hari besar, hari raya. Masjid besar, masjid raya. Ibu besar. Kenapa disebut Indonesia Raya? Karena negeri terbesar di dunia adalah Indonesia. Mana buktinya Pak Ustadz? Saya belajar di Mesir 2 tahun.
Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 2 tahun. Itu semuanya di Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Afrika Selatan. Daratannya satu, tanahnya satu, tapi negaranya 50 negara. Dari mulai negara yang paling besar, Aljazair, Nigeria, sampai negara yang paling kecil. Kalau dilihat di peta hanya titik-titik saja. Itulah dia Komoro, Juzur Komar. Hanya titik-titik kecil. Satu daratannya, tapi jadi 50 negara. Sedangkan kita, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, belum lagi pulau-pulau kecil, Bali, Lombok. Tapi kita bisa jadi satu negara. Maka disebut dengan Indonesia Raya. Eropa yang katanya demokrasi, Eropa yang katanya maju, Inggris nggak mau gabung dengan Prancis. Prancis nggak mau gabung dengan Jerman. Jerman nggak mau gabung dengan Spanyol. Spanyol nggak mau gabung dengan Portugis. Mereka dengan keegoannya sendiri. Kami Inggris berbahasa Inggris. Kami Prancis berbahasa Prancis. Tapi Indonesia, di Pulau Sumatera ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Melayu. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Sambas. Di Sulawesi ada kerajaan dulu Sultan Hasanuddin. Ada kerajaan yang dipimpin oleh para ulama, para penguasa, orang-orang yang hebat. Di Papua, kerajaan-kerajaan merendahkan dirinya. Mereka menyatu, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Siap menjaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Kalimantan? Takbir! Itulah makna merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Ini masjid ini terdiri dari beberapa unsur, tapi karena mereka menyatu dan bersatu, akhirnya jadilah dia masjid. Ada tiangnya. Coba kalau tiang ini nggak menyatu dengan dinding, tiang. Masjid apa namanya? Masjid belum selesai. Coba kalau kubah ini nggak mau menyatu dengan tiang, kubah apa namanya? Kubah runtuh, jatuh ke bawah. Tiang menyangga kubah, akhirnya kubah dilihat orang dari jauh. Cantik Masjid Agung Al-Mukarram. Masjid Al-Mukarram kalau dia lihat dari jauh, yang kelihatan adalah kubahnya. Nih, kubahnya yang cantik. Tapi orang tidak tahu di bawah kubah ini kenapa bisa berdiri? Karena ada tiang-tiang. Tiang tidak dilihat orang dari luar. Dan tiang ini pun juga ternyata ada yang lebih kuat daripada tiang. Apa dia? Pondasi di bawah. Ustadz kok tahu? Saya kan tukang juga. Melihat masjid, pembangunan masjid. Yang paling kuat bukan kubah. Yang paling kuat adalah cor, pondasi dasar. Mereka tidak muncul ke atas. Cor ditutup dengan semen. Semen ditutup dengan keramik. Keramik ditutup dengan karpet. Karpet yang paling murah. Karpet yang paling cepat lusuh. Karpet yang paling cepat lapuk. Dialah yang paling atas. Sehingga ketika orang sholat, apa kesan sholat di Masjid Al-Mukarram? Karpetnya Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Di tempat lain saya pernah ceramah, karpetnya bagus. Sebelum tablik akbar panitia berbisik, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet belum lunas. Tapi Masjid Agung Al-Mukarram Amanah luar biasa. Masjidnya, lampunya, semua orang yang datang ke Masjid Al-Mukarram Amanah puas kalau melihat lampu ini. Mudah-mudahan istri-istri pulang tidak minta belikan lampu seperti Masjid Al-Mukarram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurangnya lagi masjid ini. Cantik, luar biasa. Maka kita jaga dengan merekatkan ukhuwah,
Dengan sholat berjamaah. Rasanya kalau untuk ngajak orang Kapuas sholat berjamaah, saya nggak ngajak lagi. Mubazir. Mubazir ngajak orang Kapuas sholat berjamaah ke Masjid Al-Mukarram Amanah. Kenapa? Nggak muat sampai keluar. Kalau Ustaz nggak percaya, tengok subuh besok. Mudah-mudahan besok subuh lebih bertambah dari subuh biasanya. Amin. Ini jamaah ada yang datang dari jauh. Sudah iktikaf dari kemarin malam Pak Ustadz. Betul. Sudah nginap di sini Pak Ustadz. Dan malam ini mereka nginap di sini nggak pulang Pak Ustadz. Kenapa nggak pulang? Jauh pulang kampung Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang datang kemarin malam, pulang malam ini. Yang datang tadi pagi, pulang besok pagi. Itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah insya Allah. Tapi besok pulang ke rumah. Jangan pulang ke tempat yang lain. Jangan pulangnya 3 hari ditanya sama istrinya. Abang nggak pulang? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kalimantan bumi yang subur luar biasa. Betul? Mana bukti subur? Di dalam masjid pun bisa tumbuh tanam-tanaman yang hijau. Naik pesawat kita dari atas. Nampak hijau di bawah. Ini kita jaga semua. Saya ceramah dari mulai ujung Aceh, turun ke bawah Medan, turun ke bawah Riau, turun ke samping Padang, turun ke bawah Jambi, turun ke bawah Palembang, turun ke bawah Lampung, turun ke samping Bengkulu, ke samping kanan pulau. Pulau yang disebut dengan kepulauan apa namanya? Bangka Belitung. 8 provinsi. Belum pernah dikasih bunga melati harum semerbak. Masya Allah luar biasa. Kira-kira kalau dibawa hari Senin masih tahan gak nih ya? Apa yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan masih suburnya bumi Kalimantan. Ikan-ikannya gak usah saya ceritakan. Apa yang saya makan tadi? Yummy. Saya pilih ada ikan besar, ada daging besar, saya pilih yang kecil. Kenapa Ustaz pilih yang kecil? Biar banyak. Oh, ikan apa nama yang kecil-kecil? Seluang. Saya tahu seluang, saya ngetes aja. Masya Allah, tabarakallah. Alamnya indah, masjidnya bagus, tanamannya hijau. Kalau sampai kita tidak jaga ukhuwah, terjadi peperangan, tembak-menembak, permusuhan, membunuh, meledakkan, hancur negeri ini. Kita sudah cukup hancur 300 tahun dijajah oleh Belanda. Belanda pulang, datang Jepang. Jepang pulang, datang sekutu. Akhirnya kita bersatu dan kita merdeka menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak dijajah lagi di masa akan datang. Amin. Alhamdulillah. Saya sudah dikasih kartu kuning, berarti waktu sudah habis. Tadi saya mulai jam 8, sekarang sudah jam 9. Walaupun saya nggak ngelihat jam, belum ada saya ngelihat jam tangan. Tapi saya tahu saya sudah 1 jam. Ustaz tahu dari mana? Itu ada jamnya. Bagus. Cara meletakkan jam, masjid-masjid di Kalimantan, tiru Masjid Al-Mukarram Amanah Kapuas. Letakkan jam. Supaya apa? Supaya khotib tahu bahwa waktunya sudah habis. Oh. Ini kadang jam diletak di samping. Kita sedang khutbah, lihat. Wah, ini kan jelas. Nah, ini bagus. Ada juga kadang masjid jamnya udah bagus, tapi baterainya habis. Nggak diganti-ganti. Masya Allah. Apa hukumnya kalau waktu sholat nahan kentut? Menahan kentut itu hukumnya makruh. Sholatnya tetap sah. Menahannya itu makruh. Tapi kalau anginnya angin puting beliung, nggak usah ditahan, lepaskan aja. Karena dia bisa menimbulkan mudarat, penyakit. Terus gimana Pak Ustadz kalau lepas? Ya berwudu. Tapi nggak boleh melewati orang sedang sholat, darurat. Yang nggak boleh itu nggak ada alasan. Nah, jadi kalau kebetulan udah keluar, izin.
Nggak perlu ngomong, izin ya Pak baru kentut, nggak perlu. Nanti dia senyum. Lewat aja, pergi berwudu. Toiletnya bagus. Tertulis an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Berarti orang yang nggak bersih tidak beriman. Kalaupun beriman, imannya tidak sempurna. Tuh ditulis besar-besar. An-nazafatu minal iman. Berwudu. Datang lagi. Kalau masih bisa terkejar, masbuk. Tapi kalau tidak bisa, dia sholat sendiri. Kalau ada kawan, dia bisa buat jamaah kloter 2. Andai tidak, dia tetap sudah dapat pahala jamaah. Innamal a'malu bin niyat. Cara untuk tenang dalam hati yang mudah gelisah. Gelisahnya karena apa? Gelisahnya karena panas. Hidup kan AC. Gelisahnya karena belum nikah. Datangi abah-abah guru. Mereka punya banyak stok. Jangan kepedean. Mentang-mentang baru tamat kuliah, udah kerja, PNS, punya uang. Datang, kupinang kau dengan bismillah. Belum tentu diterima. Ustaz kok tahu? Saya dulu pernah begitu. Kepedean, enggak diterima. Nah itu, jadi mesti bawa orang tua. Mereka yang ngomong. Jadi pelajari dulu gelisahnya kenapa. Kerja, udah. Kuliah, udah. Punya uang, udah. Nikah, udah. Punya anak, udah. Tetap gelisah juga, iya. Berarti kurang ibadah. Kurang syukur. Coba pergi ke rumah sakit. Ngelihat orang koma di ruang ICU. Enggak bersyukur juga. Lihat orang mati. Letakkan jenazah. Nah itu akan membangkitkan syukur. Saya dalam sebulan mesti datang ngelihat orang mati. Tapi kalau saya ngelihat orang meninggal, orang nggak tahu saya ustadz. Saya tutup. Pakai masker. Pecinya digini-gini kan. Karena kalau saya datang begini, nanti saya nggak bisa merenungkan meninggal. Orang salaman, apa kabar ustadz? Jadi saya nggak fokus ke jenazah itu. Gimana caranya biar supaya saya ingat mati? Maka saya pakai masker, saya datang. Saya ikut sampai ke pemakaman. Sampai saya ngelihat liang lahat dalam. Jadi salah satu musibah jadi ustadz. Kalau banyak dikenal orang adalah tidak bisa merenungkan mati. Karena sibuknya bersalaman dengan orang banyak. Apalagi kalau cuma salam, akhirnya nggak ingat mati. Maka kalau saya ngelihat orang mati, begitu. Sendirian datang. Pemakamannya di mana? Pemakamannya di sini Pak Ustadz. Tolong kirim Sherlock ya. Kirim Sherlock. Saya datang ke sana. Sampai ke sana, sepi, nggak ada orang. Saya tanya kepada Pak, betul yang meninggal di sini Bapak ini makamnya di sini? Betul Pak. Mana orang? Belum datang, Bapak yang pertama kemari. Nah, cerita-cerita sama dia. Gimana pengalaman Bapak selama menggali kubur? Macam-macam Pak. Kadang ada yang udah digali menyempit. Kadang-kadang ada yang baunya luar biasa. Nah, jadi itu cerita kita. Jadi jangan hanya melihat ke atas. Abdul Somad, jangan cuma tablik akbar ke sana, tablik akbar, tablik akbar. Nanti kau jadi lupa diri. Tablik akbar sana, tanganmu dicium, dimuliakan. Tablik akbar di sana, dikalungkan bunga, dipasangkan jas. Wah, akhirnya aku lama-lama jadi Fir'aun. Menjadi setan. Sekali dalam sebulan saya mesti ngelihat orang sakit. Dalam sebulan saya mesti ngelihat orang mati. Ngelihat ke liang jenazah. Supaya mengingatkan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini. Yang nangis muntah-muntah ini. Yang meregang nyawa ini. Yang melahirkan ini. Sampai akhirnya aku setelah kuliah
barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya nanti dia ngelawan. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu enggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki. Saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari. Disusukannya 2 tahun. Dibesarkannya, disekolahkannya. Setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu. Anaknya, kesayangannya, buah hatinya, direlakannya untuk ibu. Maka perempuan, dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya. Tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takbir akbar ini insyaAllah. Amin. Kertas terakhir. Bagaimana saudara kita yang non-muslim ingin masuk Islam. Tapi dia mohon maaf nggak bisa bicara, tunawicara. Bagaimana caranya? Dia nulis. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh dia nggak bisa nulis Pak Ustadz. Karena dia nggak sekolah SLB. Sekolah luar biasa. Maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya yang di sana itu Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai 2. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila. Mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Itulah tausiah kita dan tanya jawab malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah buat kita bersama. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Supaya Allah menjaga kita semua dalam iman dan Islam. Allah jaga kita semua dalam kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Allah berikan kita pemimpin yang adil dan amanah. Allah jadikan kita menjaga ukhuwah persatuan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Kapuas ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri kami negeri yang aman dan damai. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadikan kami selamat dalam agama kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami sampai hari kiamat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Tenangkan hati kami. Jadikan
ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali sum'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh ini, berikan mereka istiqomah iman dan Islam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Jaga ketertiban.